Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Vicky Reina di video kali ini. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai pembahasan dari uji non-parametrics. Nah, untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai kasus untuk uji satu sampel menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini saya sudah memasukkan data, yaitu data sampel berat saus cabai yang diproduksi PT Saus Jaya. Nah, pertanyaan dari kasus ini adalah perusahaan ini ingin mengetahui apakah data di atas berasal dari populasi seluruh produk saus cabai yang berdistribusi normal. Jadi ingin mengetahui apakah populasi yang ada di variabel yang ada di tabel ini selaras atau tidak dengan seluruh produk saus cabai yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, sebelum ke data view, saya juga sudah memasukkan variabel view-nya. Nah, di sini langsung saja saya akan menganalyze mengenai data ini. Pertama kita klik analyze, lalu kita klik yang non-parametric test. Oke. Kita klik yang one sample KS. Nah, ini kita masukkan ke sebelah kanan. Kita klik OK. Nah, di sini udah muncul hasil dari tes Kolmogorov-Smirnov-nya. Hipotesis 0 atau H0-nya itu adalah distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Untuk H1-nya tidak mengikuti distribusi normal. Nah, di sini untuk taraf signifikansinya itu 0,05. Di sini diketahui untuk hasil analisis dari tes ini adalah 0,730 karena ini merupakan pengujian dua sisi, sehingga di 0,730 itu harus dibagi dua karena menggunakan uji dua sisi. Nah, jadi hasilnya adalah 0,365. Nah, 0,365 ini lebih besar dari probabilitas, yaitu 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0-nya diterima atau distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua atau kasus yang kedua. Untuk kasus ini saya simpan terlebih dahulu. Oke, nah kita lanjutkan ke uji data dua sampel berhubungan. Sebelumnya saya akan memasukkan datanya. Saya bacakan dulu untuk soalnya, yaitu sebuah perusahaan sedang mengembangkan suplemen penambah berat badan. Perusahaan ingin mengetahui khasiat suplemen tersebut sebelum dipasarkan secara komersial. Nah, perusahaan ini menggunakan 10 orang siswa sekolah dasar yang sudah diukur terlebih dahulu berat badannya. Kemudian selang 3 bulan siswa-siswa tersebut diukur berat badannya lagi untuk mengetahui apakah ada peningkatan berat badannya yang nyata. Jadi perusahaan ini ingin menguji mengenai khasiat dari produk suplemen penambah berat badan ini. Nah, untuk yang pertama kita isi dulu ke variabel view-nya. Di sini kita isi dengan sebelum. Oke, kita isi dulu ini. Kita isi dengan sebelum. Oke, lalu kita isi yang ini sesudah. Oke, jika sudah, kita isi ke data view-nya sesuai yang ada di soal. Jadi di sini ada 10
data ya yang harus diinput karena diujikan ke 10 mahasiswa ke 10 siswa sekolah dasar. Nah, untuk yang 11-15 ini kita hapus. Lalu untuk sesudahnya kita isi juga sesuai yang ada di soal. Nah, jika sudah, kita langsung menganalisis dengan mengeklik analyze, lalu kita klik yang non parametric test, lalu kita cari yang to related samples karena ini uji data 2 hubungan ya. Nah, ini kita masukkan, ini juga kita masukkan. Nah, ini udah benar menggunakan Wilcoxon. Terus kita klik OK. Kita tunggu dulu untuk Oke, di sini udah muncul ya. Untuk beda yang negatif itu terdapat 2, yang positif itu ada 8, dan yang sama itu 0 atau tidak ada. Nah, di sini kita menggunakan yang paling kecil nilainya, yaitu yang beda negatif. Nah, makanya di sini yang kita gunakan itu adalah sum of ranks-nya yang 4, karena n yang kita gunakan itu adalah yang negative ranks, yang 2 karena kita cari yang kecil. Nah, untuk ABC di sini itu udah ada keterangannya di sini, sesudah lebih kurang dari sebelum, sesudah lebih besar dari sebelum, atau sesudah sama dengan sebelum. Nah, kita beralih ke hasil dari uji statistiknya. Jadi untuk statistik hitungnya tadi itu yang 4 ini yang kita pakai. Untuk sampelnya kita lihat dulu di kelas statistik ini. Hasil pengujian 2 sisinya itu adalah 0,016. Nah, karena ini merupakan uji 2 sisi, jadi harus kita bagi 2 dulu. Hasilnya adalah 0,008. Nah, 0,008 ini itu kurang dari 0,05, sehingga H0-nya ditolak. Nah, untuk hipotesisnya sendiri itu, hipotesis H0-nya adalah suplemen itu tidak memiliki efek pada berat badan. Untuk H1-nya memiliki efek pada peningkatan berat badan. Nah, karena tadi probabilitasnya itu lebih kecil daripada taraf signifikansinya, maka H0 ditolak, yang artinya suplemen itu memang memiliki efek untuk menaikkan berat badan. Oke, kita save dulu untuk soalnya kasus 2. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai kasus ketiga dan keempat di video yang selanjutnya.